Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi himpunan yang beranggotakan Zaki Jamil Ma'ruf, Danur Adi Darmawan, Edvan Adila Maisenjaya, dan Husni Kurnia Rohmani. Materi yang akan dibahas mencakup definisi, cara penyajian himpunan, terminologi, operasi terhadap himpunan, hukum-hukum himpunan, dan prinsip inklusi eksklusi. Definisi. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas dan dapat dibedakan secara umum. Himpunan dapat diartikan sebagai gabungan objek yang memiliki definisi dan dapat dibedakan. Himpunan terdiri dari anggota baru. Terdiri dari anggota atau elemen yang dilambangkan dengan simbol atau elemen, dan bukan yang dilambangkan dengan simbol seperti ini dicoret atau bukan elemen. Himpunan dapat didefinisikan dengan merumuskan syarat yang harus dipenuhi seluruh anggotanya. Terkadang syarat ini mengikuti pula dari himpunan semesta, mana anggota himpunan baru itu akan diambil. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua objek yang sedang dibahas. A. Jenis-jenis himpunan antara lain: 1. Himpunan yang berhingga, yaitu himpunan yang jumlahnya anggotanya dapat dihitung. 2. Himpunan tak berhingga, himpunan yang jumlahnya anggotanya tidak dapat dihitung. 3. Himpunan bagian, himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari himpunan lain. 4. Himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. 5. Himpunan semesta, himpunan yang berisi semua objek yang sedang dibahas. B. Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu: 1. Daftar, menuliskan semua anggota himpunan secara berurutan. 2. Diagram Venn, menggunakan diagram lingkaran untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. 3. Notasi pembentuk, untuk menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Pada notasi pembentuk, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan kurung kurawal dan titik 2. Contoh notasi pembentuk: himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5, sama dengan 1, 2, 3, 4. Cara penyajian himpunan. Enumerasi. Penyajian himpunan dengan cara enumerasi adalah dengan mendaftarkan semua anggota himpunan secara rinci dan berurutan. Berikut adalah beberapa contoh cara penyajian himpunan dengan enumerasi. 1. Himpunan bilangan asli kurang dari 5. A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. B sama dengan himpunan yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, dan 8. Himpunan buah-buahan C. C adalah himpunan yang beranggotakan apel, pisang, jeruk, mangga. Himpunan hari dalam seminggu. D adalah himpunan yang beranggotakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Himpunan warna pelangi E adalah himpunan yang beranggotakan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Cara enumerasi merupakan cara yang sederhana dan mudah dipahami, namun kurang efektif jika anggota himpunan sangat banyak atau tidak teratur. Oleh karena itu, cara ini lebih cocok digunakan untuk himpunan yang memiliki anggota yang sedikit dan teratur. 2. Simbol-simbol baku. Penyajian himpunan dengan cara simbol-simbol baku adalah dengan menggunakan notasi khusus untuk himpunan-himpunan bilangan tertentu seperti bilangan bulat, bilangan rasional, dan sebagainya. Simbol-simbol baku yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan antara lain: P sama P himpunan bilangan bulat positif,
himpunan dari 1, 2, 3, titik, titik, titik. N, himpunan bilangan alami dalam kurung natural, himpunan dari 1, 2, titik, titik, titik. Z, Z, himpunan bilangan bulat, himpunan dari titik, 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 min 2, min 1, kosong, 1, 2, titik, titik, titik. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. C, himpunan bilangan kompleks. Simbol-simbol baku ini dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan dalam penjabaran matematika. Contohnya, himpunan bilangan bulat positif dapat dituliskan sebagai P, himpunan dari 1, 2, 3, titik, titik, titik. Simbol-simbol baku ini memudahkan dalam penyajian himpunan dan mempercepat proses penulisan himpunan yang sering digunakan. 3. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan adalah cara penyajian himpunan dengan menuliskan maaf, maaf. 3. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan adalah cara penyajian himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Berikut adalah beberapa contoh cara penyajian himpunan dengan notasi pembentuk. Himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 banding A, himpunan dari X, garis garis lurus, X, E, X lebih kecil dari 5, atau A himpunan dari X, garis lurus, X, P, X lebih kecil dari 5. Yang ekivalen dengan A himpunan dari 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan genap B, himpunan dari X garis lurus X, E, X mod 2 sama dengan 0. Atau B, himpunan dari 0, 2, 4, 6, 8. Himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah tertentu banding M, himpunan dari X garis lurus X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah if 215 2151. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. P, himpunan dari X garis lurus 10 lebih kecil daripada X, X lebih kecil daripada 40. X adalah bilangan prima. Himpunan huruf-huruf lokal. Q, himpunan dari X garis lurus X adalah huruf vokal. Himpunan 3 binatang buas. R, himpunan dari singa, harimau, macan. Notasi pembentuk himpunan memudahkan dalam penyajian himpunan yang memiliki syarat tertentu. Selain itu, notasi pembentuk himpunan juga dapat digunakan untuk himpunan kosong, yaitu dengan penulisan himpunan kosong sebagai kurung kuartal atau selain 0 atau selain O. Notasi pembentuk himpunan juga dapat digunakan untuk himpunan yang memiliki syarat yang lebih kompleks seperti himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah tertentu. 4. Diagram Venn. Penyajian himpunan dengan notasi pembentuk dapat dilakukan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Contohnya, himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 dapat dituliskan sebagai A himpunan dari X garis lurus X, E, X lebih kecil daripada 5, atau A sama A himpunan dari X garis lurus X, P, X lebih kecil daripada 5. Yang ekivalen dengan A himpunan dari 1, 2, 3, 4. Notasi pembentuk himpunan ini memudahkan dalam penyajian himpunan yang memiliki syarat tertentu.
Selain itu, notasi pembentuk himpunan juga dapat digunakan untuk himpunan kosong, yaitu dengan menuliskan himpunan kosong sebagai kurung kuartal atau selain nol atau O. Notasi pembentuk himpunan dapat disajikan dengan menggunakan kurung kurawal dan titik dua. Contoh notasi pembentuk himpunan adalah himpunan dari bilangan asli kurang dari 5 sama dengan 1, 2, 3, 4. Notasi pembentuk himpunan juga dapat digunakan untuk himpunan yang memiliki syarat tertentu. Seperti himpunan bilangan gelap kurang maaf, maaf. Seperti himpunan bilangan genap kurang dari 10 dapat dituliskan sebagai B. Himpunan dari X garis lurus X E, X mod 2 sama dengan 0, X lebih kecil daripada 10. Himpunan dari 0, 2, 4, 6, 8. Selain itu, notasi pembentuk himpunan juga dapat digunakan untuk himpunan yang memiliki syarat yang lebih kompleks. Seperti himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah tertentu dapat dituliskan sebagai M himpunan dari X garis lurus X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah if 2151. Notasi pembentuk himpunan ini memudahkan dalam penyajian himpunan yang memiliki syarat tertentu dan kompleks. Diagram Venn juga dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang himpunan dan operasi pada himpunan-himpunan tersebut. Diagram Venn menggambarkan himpunan tersebut dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. Antara himpunan dan diagram Venn dapat dikatakan sebagai data dan bentuk penyajian datanya, di mana data dinyatakan dalam bentuk himpunan dan penyajian data berupa diagram Venn. Terminologi himpunan merujuk pada istilah-istilah yang digunakan dalam matematika untuk mendefinisikan dan menyajikan himpunan. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam terminologi himpunan antara lain: 1. Himpunan. Kumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas dan dapat dibedakan. 2. Elemen, objek atau anggota yang terdapat di dalam himpunan. 3. Kardinalitas. Banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Kardinalitas dapat dituliskan dengan notasi huruf N. 4. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. 5. Himpunan semesta. Himpunan yang berisi semua objek yang sedang dibahas. 6. Himpunan berhingga. Himpunan yang jumlahnya anggotanya dapat dihitung. 7. Himpunan tak berhingga. Himpunan yang jumlahnya anggotanya tidak dapat dihitung. 8. Himpunan bagian. Himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari himpunan lain. 9. Notasi pembentuk. Menuliskan syarat keanggotaan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. 10. Diagram Venn. Menggunakan diagram lingkaran untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Pemahaman tentang terminologi himpunan sangat penting dalam mempelajari matematika, terutama dalam pembahasan tentang himpunan dan operasi pada himpunan-himpunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edvana Dileman Senjaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan adalah cara untuk memanipulasi dan mengkombinasikan himpunan-himpunan sehingga menghasilkan himpunan baru. Berikut adalah beberapa operasi terhadap himpunan yang sering digunakan. 1. Gabungan atau union. Operasi gabungan dilakukan dengan menggabungkan dua himpunan atau lebih sehingga menghasilkan himpunan baru yang berisi semua anggota himpunan tersebut. Simbol yang digunakan untuk operasi gabungan adalah simbol gabungan. Contohnya, gabungan dari himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Jadi, gabungan himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, irisan atau interaction. Operasi irisan dilakukan dengan mencari anggota-anggota yang sama dari dua himpunan atau lebih sehingga menghasilkan himpunan baru yang berisi anggota-anggota tersebut. Simbol yang digunakan untuk operasi irisan adalah simbol irisan. Contohnya, irisan
dari himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Jadi, irisan A dan B adalah 3. Yang ketiga adalah selisih atau difference. Operasi selisih dilakukan dengan mencari anggota-anggota yang hanya terdapat di satu himpunan dan tidak terdapat di himpunan lainnya, sehingga menghasilkan himpunan baru. Simbol yang digunakan untuk operasi selisih adalah contohnya simbol selisih. Simbol selisih dari himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Jadi selisih himpunan A dan B adalah 1 dan 2. Yang keempat adalah komplement atau komplement. Operasi komplement dilakukan dengan mencari anggota-anggota yang tidak terdapat di dalam suatu himpunan tetapi terdapat di dalam himpunan semesta. Simbol yang digunakan untuk operasi komplement adalah simbol komplement. Contohnya, komplement dari himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan S atau semesta adalah 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, himpunan A semesta adalah 4 dan 5. Selain operasi-operasi dasar tersebut, terdapat juga operasi lain yang seperti selisih simetris, produk kartesian, dan lainnya, tergantung pada konteks dan kebutuhan matematika yang lebih khusus. Operasi-operasi ini berguna dalam pemodelan, perhitungan, dan aplikasi matematika lainnya. Materi selanjutnya adalah hukum-hukum himpunan. Hukum himpunan adalah sifat atau aturan yang berlaku pada himpunan. Berikut adalah beberapa hukum-hukum himpunan yang sering digunakan. Yang pertama adalah hukum identitas. Simbol ini artinya gabungan himpunan A dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A, dan irisan himpunan A dengan himpunan semesta sama dengan himpunan A. Yang kedua adalah hukum dominasi atau nul. Simbol ini artinya gabungan himpunan A dengan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta, dan irisan himpunan A dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga adalah komplement. Simbol ini artinya gabungan himpunan A dengan komplemennya sama dengan himpunan semesta, dan irisan himpunan A dengan komplemennya sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Simbol ini artinya gabungan himpunan A dengan dirinya sendiri sama dengan himpunan A, dan irisan himpunan A dengan dirinya sendiri sama dengan himpunan A. Yang kelima adalah hukum penerapan atau absorpsi. Simbol ini artinya gabungan himpunan A dengan irisan himpunan A dan B sama dengan himpunan A, dan irisan himpunan A dengan gabungan himpunan A dan B sama dengan himpunan A. Yang keenam, hukum komutatif. Simbol ini artinya urutan himpunan pada operasi gabungan dan irisan tidak mempengaruhi hasil akhir. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Simbol ini artinya urutan pengelompokan himpunan pada operasi gabungan dan irisan tidak mempengaruhi hasil akhir. Yang kedelapan, hukum distributif. Simbol tersebut artinya operasi irisan dapat mendistribusikan ke dalam operasi gabungan dan sebaliknya. Yang terakhir, hukum De Morgan. Hukum De Morgan artinya komplement dari gabungan himpunan A dan B sama dengan irisan komplemennya, dan komplement dari irisan himpunan A dan B sama dengan gabungan komplemennya. Hukum-hukum himpunan ini berguna dalam permodelan, perhitungan, dan aplikasi matematika lainnya. Materi selanjutnya mengenai prinsip inklusi-eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi adalah suatu metode untuk menghitung banyaknya elemen dan gabungan dari beberapa himpunan. Prinsip ini dapat digunakan untuk himpunan saling tumpang tindih. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip inklusi-eksklusi. Soal yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, 13 mahasiswa yang menyukai aljabar linear, dan 8 mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut. Berapa banyak mahasiswa yang ada di kelas tersebut? Dalam hal ini,
himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit dan dinotasikan sebagai A. Himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linear dapat dinotasikan sebagai B. Dan himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut dapat dinotasikan sebagai A. Dapat dinotasikan sebagai irisan himpunan A dan B. Maka banyaknya mahasiswa yang ada di kelas tersebut dapat dihitung menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Rumusnya, himpunan A gabungan dari B sama dengan himpunan A tambah himpunan B kurang himpunan A irisan B, himpunan B. Himpunan A gabungan himpunan B adalah 25. Himpunan A adalah 25 tambah himpunan B adalah 13 dikurangi irisan himpunan A dan B sama dengan 8. Hasilnya adalah 30. Jadi terdapat 30 mahasiswa dalam kelas tersebut. Soal yang kedua, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi oleh 2 dan 3? Dalam hal ini, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2 dapat dinotasikan sebagai A. Himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 3 dapat dinotasikan sebagai B. Dan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2 dan 3 dapat dinotasikan sebagai himpunan A iris B. Maka banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi oleh 2 dan 3 dapat dihitung menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Rumusnya, himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B kurang himpunan irisan A dan B. Soal yang kedua adalah berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi oleh 2 atau 3. Dalam hal ini, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2 dan 2 dapat dinotasikan sebagai A. Himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 3 dapat dinotasikan sebagai B. Dan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2 dan 3 dapat dinotasikan sebagai himpunan irisan A dan B. Maka banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi oleh 2 atau 3 dapat dihitung menggunakan prinsip inklusi eksklusi sebagai berikut. Gabungan himpunan A dan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B dikurangi irisan himpunan A dan B. Himpunan A adalah 50 ditambah himpunan B adalah 33 dikurangi himpunan irisan A dan B adalah 16. Hasilnya adalah 67. Jadi terdapat 67 bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi oleh 2 atau 3. Prinsip inklusi eksklusi sangat berguna dalam matematika diskrit dan dapat digunakan untuk menghitung banyaknya elemen dalam gabungan dari beberapa himpunan yang saling tumpang tindih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.